Pas nyalain, listrik udah disuplai, kita coba nyalain semua alat. Ternyata ada masalah di jam subuh sekitar jam 4. Padahal jam 9 harus cek sound. Jam 9 harus sound check. Kalau experience tentang perempuan banyak juga nggak? Jadi kesempatan kali ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng Mas William. Aku manggil Mas Bang. Bebas opo ya. Manggil opo. Mas William ya. Boleh. Will Tampi yang Mbak Instagramnya mungkin ya, Will Tampi. ini teman-teman mau buat appointment sama dia susah. Karena biasanya dia ikut ini loh yang nyanyi. Gitu. Yang nyanyi film gitu, makanya susah. Makanya ini suatu apa namanya? Kehormatan bisa siap manggil Mas William sebagai suara aku. Sebagai ini apa namanya? Narasumber. Gimana Mas William? Apa kabar? Kabar baik. Iya benar. Baik sekali kabarnya. Kesibukannya apa nih? Kesibukannya apa ya? Masih jalan tapping. Terus ya puji Tuhannya masih ada apa? Project. Masih ada project rekaman sih dikit, tapi ada. Project live yang paling sering ya. Oke. Kalau yang jalan project live ya itu tapping karena kan sekarang lagi pandemi jadi memang harus apa? Memang harus ke broadcast jatuhnya kan bukan ke acara-acara live gitu. Kan. Tapi ada yang hybrid juga, jadi ada beberapa acara yang dia streaming plus juga ada penontonnya. Tapi okay. terbatas. Jadi kayak acara apa ya? Gathering perusahaan nih, karyawan. Terus nanti ditonton sama orang lain. Karyawannya nonton langsung di tempat. Bos-bosnya nonton langsung di tempat kayak gitu. Oke. Selebihnya nggak ada sih acara band-bandan mah. Nggak ada ya. Mau ada nggak? Harusnya ada dong. Harusnya ada. Minta yang sebelah kanan itu loh. Dia ngomong aja. Ini nih, Mas William itu kan sebagai apa namanya sound engineer ya, maksudnya ya. Awal mula sebagai sound engineer tuh mulai kapan? Terus kenapa bisa jadi sound engineer? Wah, panjang ini enggak. Dipersingkat aja nggak apa-apa. Dipersingkat. Jadi awalnya mula aku suka sama sound system, sampai sekarang aku kerja di sound system. Simple banget. Singkat banget ya. Enggak. Jadi mulainya itu berarti gini. Jadi dulu aku juga ini main drum. Jadi aku main musik. Drummer dulunya awalnya. Sama kayak itu dong berarti. Kayak siapa? Sopo. Orang. Nah, jadi mulainya dari tahun 2000. Kalau audio ya? Kalau audionya 2007. Kalau drum sih 2004 aku udah main drum tapi di gereja. Band-bandan juga. Tapi di tahun berapa ya? Ya di tahun sekitar 2007 tuh sambil jadi mulainya sebenarnya 2007 sih karena waktu itu di gerejaku aku pas lagi latihan di gereja buat ibadah mingguan nggak ada yang nyalain sound system. Oke. Terus akhirnya aku harus mencoba untuk menyalakan sound system. Iya betul. Iya kan, nekat lah istilahnya nekat. Jadi aku masuk ke ruangan sound system, terus di ruangan sound system aku kan nggak tahu nih alatnya apa aja. Aku ngasal aja deh tuh nyalain yang aku tahu. Maksudnya aku tahu ini ada tombol on off. Kalau tombol on off kan gampang banget ya gitu main. Ya wes, terus aku cari tombol on off, nyalain. Yang awalnya salah ya nyalainnya. Nah terus 2009 tuh dari kejadian itu yang orang gerejaku, soundman yang di gereja yang biasa nyalain, akhirnya tanya ini siapa yang nyalain gitu. Terus aku bilang aku ya terus gitu. Enggak gitu caranya Bo. Awalnya dimarahin nih. Terus habis gitu sama dia, ya udah sini diajarin. Aku kan bilang, "Lah gimana kita mau latihan tapi nggak ada yang operatornya gitu. Nggak ada operator yang nyalain gitu. Jadi terus? mau pakai mikrofon nggak bisa nyala. Jadi aku nekat untuk nyalain. Akhirnya sama dia diajarin. Iya. Diajarin nyalainnya. Terus ngopretnya cuma sekedar tahu ya ini mixer. Ngopretnya yang ini doang yang boleh di naik turunin, yang lainnya jangan diputar kayak gitu. Dulu masih analog ya. Nggak kayak sekarang digital. Terus ada rek-reknya juga nggak boleh diotak-atik, cuma
dikasih tahu nyalainnya dari sini ke sini, matiinnya dari sini ke sini. Udah cuma kayak gitu doang. Terus 2009 ada pergantian sistem total di gerejaku dari analog menjadi digital. Yang datang konsultannya dari Jakarta. Sebuah perusahaan besar terkenal juga di Jakarta. Mereka yang instalin, mereka yang pasangin. Terus udah gitu aku sempat ngobrol-ngobrol nih sama yang konsultan. Terus dia bilangnya, oh kamu kalau mau belajar ke Jakarta aja. Di Jakarta ada sekolahnya waktu itu. Dulu ada namanya SSR sama SAE. Nah, cuma waktu itu orang tua aku tidak menyetujui untuk aku kuliah ke Jakarta. Kuliah di Jakarta nggak boleh. Kuliah di Bandung juga nggak boleh. Karena? Nggak tahu, pikirannya orang tua kan pada saat itu pikiran orang tua aku adalah oh Jakarta tuh kan keras ya. Jakarta keras. Jakarta keras, bukan kota pelajar. Pas kesebut aku bilang kalau Jogja boleh karena Jogja kan image-nya kota pelajar. Gitu. Jadi aku diizinin kuliah di Jogja. Akhirnya aku ke Jogja, tapi aku diam-diam tuh nggak bilang-bilang sama orang tua. Aku akhirnya naik kereta dulu. Di Batam kan aku dari Batam nih, nggak ada kereta kan. Aku pertama naik kereta di Jogja. Ekonomi dari Jogja ke Jakarta, bayangin ekonomi ya, yang duduknya tegak gini. Tapi kan karena uang sendiri nih, jadinya ya udah terus aku naik kereta ekonomi bolak-balik ke Jakarta. Waktu itu ada kayak kursus-kursus yang singkat gitu yang cuma 2 hari, 3 hari. Aku ikutinnya kayak gitu-gitu. Gitu. Sampai akhirnya dulu sempat juga bantuin band teman di Jogja. Dulu ada namanya Lively, sempat bantuin mereka main kajon, bantu ngedramin acara-acara. Tapi main musik enggak? Main drum. Enggak bukan yang jadi operator kan? Bukan jadi operator, bukan. Terus habis gitu seiring berjalannya waktu ya dapat kenalan sama band-band lain di Jogja, band-band indinya Jogja. Akhirnya bantuin mereka pegang mixer, pegang audio, ngaturin audionya buat mereka gitu pas lagi perform. Sampai akhirnya ya sampai saat ini lah berlanjut terus. Jadi aku sempat ikutin, terakhir ini aku ikutin kuliah audio di Bandung, namanya Entra Audio House. Itu materinya dari Melbourne Polytechnic. Jadi aku belajar tentang audio, kuliah tentang audio setara diploma ya, D3 kalau di Indonesia. Dan kemarin harusnya kelulusan itu Maret 2019. Cuma gara-gara pandemi jadinya molor. Dan harus wisuda di Melbourne nih. Cuma kan masih ditutup nih di sana. Jadi belum bisa berangkat ke sana. Nah, kemarin bulan Februari kemarin habis ada penyerahan surat keterangan kelulusan. Jadi menyatakan kalau udah lulus gitu kan? Cuma belum wisuda. Wisudanya memang harus di Melbourne. Gitu. Berarti ini tinggal nunggu wisuda doang di Melbourne? Yes, betul. Tinggal nunggu wisudanya doang di Melbourne. Kemungkinan ya kalau bordernya udah dibuka tahun depan. Belum open border? Belum. Kan masih ditutup semua, masih lockdown kan. Gitu ya sampai detik ini. Berarti kan itu awalnya terjun ke sound engineer itu dari sebuah ketidaksengajaan, orang sih? Iya, bisa kan, dibilang ketidaksengajaan. Karena kan waktu main di gereja nggak ada operatornya, akhirnya Mas William mencoba untuk otak-atik sendiri kan. Betul. Nah, terus mulai memutuskan untuk yaudahlah aku akan terjun ke dunia sound secara profesional. Maksudnya di waktu kapan gitu? Di waktu kapan? Kayaknya setelah di Jogja sih. Sebenarnya hobi itu jadi hobi kan. Yang tadinya main musik nih, main drum gitu. Terus jadi hobi waktu masih di Batam. Cuma kan di Batam waktu itu aku belajarnya juga sama teman-teman yang udah duluan gitu. Maksudnya mereka sudah bekerja di bidang audio lebih lama dari aku. Jadi aku juga ikut sama mereka aja nih. Maksudnya mereka ngapain sih kalau di lapangan gitu. Kayak gitu. Nah, terus memutuskannya untuk bekerja secara profesional kayaknya setelah di Jogja dan setelah aku tinggal di Jogja ya. Setelah aku tinggal di Jogja 2012. Nah, itu aku mulai itu tadi nyari-nyari kayak sertifikasi di mana, kursusnya di mana. Kebetulan kebanyakan waktu itu di Jakarta. Di Jogja aku belum ketemu. Akhirnya bolak-balik Jakarta itu tadi naik kereta.
Nah dari situ aku ya mikir kalau misalkan aku udah ngambil sekolahnya atau ngambil pelajarannya, ngambil ilmunya, ya aku harus seriusin untuk itu iya, gitu. Benar. Dan kebetulan mendukung banget di Jogja, banyak banget band-band pada saat itu, band-band indie tentunya. Itu mereka lagi banyak acara festival, banyak acara-acara band-bandan. Nah itu kan jadi banyak panggung ya. Iya benar. Akhirnya aku diajakin. Banyak ladang. Banyak ladang. Iya. Ladang Cuan. Cuanki. Terus. Nah terus dari saat itulah aku memutuskan untuk oke, aku akan terjun ke dunia audio yang profesional. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang sound engineer ya, otomatis kan itu kan akan selalu berkaitan sama hal-hal yang teknis gitu kan, technical gitu kan. Pasti. Ada nggak sih suatu keadaan yang dihadapi sama Mas William itu yang kayak wah gila yang banget gila ikan kayak dan aku ora ngerti dong tahu tak entuk kene sekolah ngono. Oke. Ada nggak pengalaman yang kayak gitu? Pengalaman. Jadi pernah kejadian aku dapat kerjaan waktu itu di Jakarta. Di Balai Sarbini. Itu acara orkestra. Wah. Featuring Kaina. Ribet nih orkestra. Yang kebetulan yang main waktu itu adalah anak-anak Padmanaba. Padmanaba Jogja. Iya. Oke. Kamu Padmanaba bukan? Kirain Padmanaba. Oh dia ini ya. Saya tidak sepintar itu. Malah ngekek loh. Saya tidak sepintar itu. Terus? Nah, kan ada orkestra ini. Yang masih anak-anak. Tapi itu kayaknya campuran sama anak-anak SMM deh kalau nggak salah. Gitu. Iya, jadi kayak nggak semuanya anak-anak Padmanaba. Terus acaranya di Balai Sarbini. Nah, itu alatnya pakai alatnya guruku. Jadi aku punya guru audio juga di Jogja gitu kan. Nah, di Gedung Kuning namanya. Pak Iwen, ada Pak Tim juga, ada Mas Gendel gitu. Nah, kebetulan yang dipakai rentalnya waktu itu adalah iLine. Aku berangkat di sana sebagai tugasku seorang monitor engineer. Monitor Jadi engineer. aku monitor untuk orkestra dan juga Kahitna. Jadi mempersiapkan lah gitu ya. Bawa alat dari Jogja nih, semua alatnya dari Jogja. Setelah itu sampailah kita di Jakarta. Nah itu acaranya tuh mepet banget. Acaranya mepet banget dari besok malam ini, istilahnya misalkan malam ini loading untuk setup alat dan sebagainya. Besok paginya jam 9 itu udah harus dipakai buat soundcheck. Mantap Sedangkan kali. Balai Sarbini itu hanya bisa loading di atas jam 10 karena kan dia gabung sama mall. Iya benar. Jam 10 dan itu kan kita naik truk ya. Iya, maksudnya alatnya aku sih nggak naik truk. Iya. Alatnya Iya, naik truk nih, ya kan? Karena Balai Sarbini posisinya ada dalam kota, jadi si truk ini harus lewat di atas jam 12. Nggak boleh jam 10 dong gitu kan. Ya udah jadinya kita kira-kira mulai tuh waktu itu kru masukin alat sekitar jam 12:30. Makin mepet dong waktunya. Aku meskipun jam 10 udah bisa ke situ ke dalam lihat tempat acaranya, mesti loading dengan mepet dan acara orkestra yang outnya begitu banyak. Banyak banget. Itu full orkes. Full orkestra. Berarti ada percussion, ada brass, ada combo, string. Ada string bener. Stringnya tuh ada berapa ya? Ada sekitar 30-an lebih kalau nggak salah. Terus stringnya doang, belum sama kombonya. Nah habis itu dan penyanyinya juga banyak ya. Dan itu kolaborasi juga sama Kahitna. Jadi awalnya tuh orkestra dulu main, terus baru si Kahitnanya. Nah, kejadian yang bikin kepala pecah itu adalah karena gini. Kan setelah kita pasang nih alat-alat gitu ya, sama kru udah disetupin. Nah, pas aku udah mau nyoba nyalain mixer, kita mau coba koneksi, tuning speaker dan sebagainya. Seperti biasa aku pasti udah punya SOP kerja untuk nyiapin sistemnya, harus nyiapin semua berbunyi dengan benar, semua nyala dengan baik, suara yang keluar semuanya benar gitu ya. Pas nyalain, listrik udah disuplai, kita coba nyalain semua alat. Ternyata ada masalah di speaker nih awalnya. Loh kok speakernya bunyinya aneh, nggak benar lah. Intinya bunyi tapi pelan banget, terus bunyinya juga nggak komplit gitu, nggak benar. Ada apa gitu. Itu baru satu speaker, sedangkan banyak banget. Jadi waktu itu aku menggunakan hampir 32 output. Wah.
yang karena buat monitor kan sih, biasanya monitor kalau di kafe berapa ya, paling 2, 3, 1 malah kadang. 1 pakai buat rame-rame ya. Nah kalau ini kere banget tuh ini kan gue semua kan dibagi-bagi ya. Jadi buat string 1 sendiri, string 2 sendiri, string 3 sendiri, combo hampir totalnya mungkin ya itu tadi 32 output. 32 output jalur buat monitor. Jadi aku mixing untuk 32 speaker gitu ya. Ditambah Kahitna waktu itu kalau nggak salah sekitar ada 8 Kahitna punya. Jadi mixernya ada 2 sebenarnya. Iya. 40-an dong. 40-an. Nah, aku harus nyiapin itu semua ya. Karena ada kolaborasi berarti harus ada 2 alat yang dikombin karena satu mixer dipakai buat orkestra, satu mixer dipakai buat Kahitna dan ini harus digabungkan. Nah, ternyata ada masalah di itu tadi di speaker awalnya kita mikir cuma speakernya doang nih. Ternyata bukan speakernya. Pas aku cek pakai speaker yang biasanya kita pakai, ada speaker kecil gitu ya, speaker talkback gitu buat kita ngobrol. Nah aku tancepin di output 1, aku langsungin tuh ke tempat bagian outputnya, si output mixernya, I/O nya. Ternyata output satunya itu yang bermasalah. Jadi di I/O boxnya kita bilangnya input output box ya. Nah di situ di I/O-nya itu, di outputnya itu yang rusak. Terus aku ngecek lagi aku kirim ke semua output. Ternyata semuanya begitu. Jadi 32 output tadi rusak. Gitu. Yes. Wah. Terus bayangin 32 output yang harusnya dipakai dan itu rusak semua. Anjir. Di jam subuh sekitar jam 4. Padahal jam 9 harus cek sound. Jam 9 harus sound check. Wah. Gimana nggak bikin puyeng ya? Terus ininya penyelesaiannya. Penyelesaian masalahnya jadinya gini. Aku langsung waktu itu jam 4 subuh nih langsung nyari tahu, telepon ke ke distributor. Kebetulan aku udah kenalan distributornya alat ini, mixer ini, jadi aku kontak langsung ke beliau. Tapi kan belum bangun ya, masih tidur gitu kan. Nah subuh aku yang penting udah ngabarin ke dia, terus gimana gitu kan. Kalau bisa dia punya barang pengganti di kantornya atau di gudangnya bisa supply ke kita gitu. Karena kalau misalnya digitalan gampang, kita tinggal nge-save ke flash disk, save-saveannya kita pindahin ke mixer yang baru, aman gitu ya. Tapi karena nggak dibalas-balas, aku juga udah mulai panik kan, maksudnya ya. Karena ngejar waktu juga. Ngejar waktu, betul. Kan kita harus ada tahapan check line lagi, sound check lagi gitu. Ini sound checknya tadi yang aku bilang jam 9 itu kan sound check si orkestranya. Berarti kan untuk menyiapkan check line satu-satu dari mic 1, mic 2 sampai mic. Waktu itu channelnya hampir sekitar 127. Karena kan orkestra ya. Iya sih, full orkestra. Full orkestra. Itu satu-satu di mic-in semua, bukannya satu mic rame-rame ya, enggak gitu ya. Tempel-tempel semua. Nah, akhirnya kebetulan kita di rentalku itu, di rental guruku ini, kita pasti selalu punya yang namanya backup system. Jadi alat-alat yang dibawa untuk menggantikan kalau misalkan terjadi sebuah masalah. Nah, kita bawa sebuah mixer kecil yang mixernya cuma 32 input, 16 output. Akhirnya aku memanfaatkan itu. Yang tadinya rusak 32, aku harus pindahin ke jadi 16 nih. Iya. Akhirnya mau nggak mau harus ada yang digabung. Iya, benar. Kebetulan ketambahan lagi ada 8 output di mixerku, jadi itu juga bisa dipakai. Akhirnya ada ngakalin lah, sistemnya ngakalin. Karena alat backupnya memang tidak sesuai, tapi bisa buat bantu lah. Ya udah, akhirnya kita pakai itu dulu sementara sambil nunggu kabar. Akhirnya baru bisa dikabarin sama yang dari distributor tadi. Dia ngabarin jam 7 dia bangun dan dia bisa gantiin, tapi dia bisa ngantar alat itu siang. Wah, bisa pagi. Jadi ya udah soundcheck dengan kondisi menggunakan kondisi yang mengakali tadi. 16 output untuk dipakai bareng-bareng, ada yang harus digabungin, harus ada yang dikurangin, kayak gitu-gitu. Tapi show-nya berjalan dengan aman. Puji Tuhannya, syukurnya itu show-nya berjalan dengan aman. Hebat sekali. Handal memang. Kalau nggak handal, nggak dipanggil sama soalnya itu lah yang lagunya itu lah. Enggak lah, itu mungkin kerja itu karena ini ya, kerja tim sih. Iya kalau sih, aku sendiri nggak bisa kan, itu kita harus teamwork dan persiapan sebelum hari hanya. Kita harus mikirin, namanya orang kerja di belakang panggung, kita harus mikirin
kejadian apa yang bakal terjadi, kemungkinan terburuk nggak harus kemungkinan terburuk, kemungkinan yang nggak buruk pun harus dipikirin juga. Iya. Kan orang biasanya bilangnya gitu ya, kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tapi jangan hanya mikir kemungkinan terburuk, mikir juga kemungkinan yang nggak buruk itu bisa menjadi terburuk nantinya. Oke, iya benar-benar. Ya kan, yang masalah kecil yang nanti bisa jadi masalah yang gede. Iya gitu. benar. Cuma gara-gara ada satu barang yang nggak ada tuh bisa jadi masalah besar. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi persiapan sebelum itu yang harus dipikirkan. Secara matang, karena kan barangnya, karena kebetulan ini juga kerjanya jauh dari gudang gitu. Gudang kita di Jogja, kerjaannya di Jakarta. Nah, kalau kita mau cari backup, syukur-syukur kalau ada kenalan teman-teman rental di kota atau daerah tersebut, masih bisa minta bantuan mereka. Tapi kalau alatnya ada, kalau alatnya nggak ada, bingung juga. Jadi persiapan sebelum itu juga harus matang gitu. Oh, nanti bawa mixer ini buat jadi backup kayak gitu. Itu sih yang pengalaman serius sekali ya semua hidup aku alamin yang paling bikin. Terus kalau gini nih kan berarti kan jam terbangnya Mas William udah banyak banget ya, mungkin kan dari dulu sampai sekarang banget masih berkecimpung di dunia seperti itu. Terus kalau misalkan gini nih, pernah nggak sih suatu saat manggung gitu kan, terus dengan alat yang amat sangat terbatas tapi dituntut untuk menghasilkan suara yang rasa guyu? Ini ya pertanyaannya bagus ya. Iya, aku tuh udah udah di briefing dulu. Gitu. Maksud kan gitu kan, berarti kan sudah menghadapi berbagai macam kendala kan. Ada nggak yang kayak gitu? Apa ya? Intinya adalah aku pernah ngalamin. Pertanyaan adalah aku pernah ngalamin. Terus kejadian yang kayak gitu, misalkan yang alatnya terbatas banget, cuman kamu dituntut untuk menghasilkan apa sering sering banget jawabannya adalah sering banget. Jadi di kota manapun, mau kota besar atau kota kecil sekalipun, itu masih ada yang menggunakan alat yang seharusnya pensiun. Iya kan, kayak misalkan ini sebenarnya speakernya udah nggak bener lagi nih gitu. Tapi dipaksa sama yang punya untuk dipaksakan dipakai terus buat ngejob gitu kan, dipakai terus dengan kondisi yang udah nggak benar sebenarnya. Nggak cuma hanya speaker tapi banyak lah macam-macam kayak kabel-kabel yang udah umur gitu ya, udah nggak pernah dicek, nggak pernah dibenerin lagi atau kan ada umurnya, setiap barang itu, setiap alat itu kan punya umur. Iya benar. Kadang ya sama orang rental itu mikirnya ya udah bawa aja, masih bisa dipakai kok. Iya benar. Masih berfungsi gitu kan. Padahal kelayakannya juga. Itu kelayakannya itu sudah tidak layak lah gitu kan. Sampai detik ini, sampai tahun ini pun 2021 ini masih banyak yang menggunakan seperti itu. Gitu, dengan alasan ya budgetnya adanya segitu. Udah ngomongin balikin lagi ke budgeting lagi gitu. Nah, akhirnya yang jadi kena masalah adalah kita yang menggunakan, kita yang perform, mau dari artis, mau dari pengisi acara, mau dari yang punya acara. Akhirnya yang kerepotan sendiri mereka gitu kan. Kayak IO nih, wah mereka butuh jalur ini, tapi ternyata alat yang digunakan nggak maksimal. Ternyata nggak bisa ini, loh kan mixernya masih mampu. Oh iya, tapi yang ini rusak outputnya. Terus gimana? Iya, outputnya udah habis, nggak bisa lagi dipakai. Oh, input yang ini rusak, nggak bisa lagi dipakai. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak alatnya yang udah harusnya berhenti bekerja ya, atau kalau enggak ya harus digantikan dengan yang baru. Nah, sama si owner tetap dipertahankan, masih bisa kok nyari duit gitu. Iya benar. Masih sampai detik ini masih sering ketemu gitu. Meskipun berangkat sama artis besar ya, masih ketemu yang kayak gitu. Oke. Berarti masih maksudnya nyampe saat ini pun walaupun sudah terjun di dunia yang profesional, tapi masih menemui keadaan-keadaan yang seperti itu ya Mas. Iya, maksudnya terjun di dunia profesional yang keadaan alatnya tidak profesional. Iya. Apa yang guyu? Masih menemui ya ternyata ya. Masih menemui. Aku kira tuh ketika maksudnya ya kita sudah terjun ke dunia profesional, terus yaitu alat-alat yang karena gimana ya, maksudnya kan yang sudah tidak layak. Harusnya udah pakai lagi gitu. Jadi kalau di band-band kan ada yang namanya riders. Riders ya. Technical riders dan hospitality riders. Nah,
hospital itu kayak makan gitu. Hotel, transportasi di situ. Kalau technical riders tuh dari biasa yang buat adalah soundman-nya atau audio engineer-nya yang berangkat sama band tersebut atau artis tersebut. Nah, dan itu kadang ada yang dibaca oleh IO-nya yang punya acara yang manggil. Kadang juga enggak, dan kadang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi kita udah ngirim nih dari pihak manajemen artisnya udah ngirim ke IO, tapi IO nggak menyampaikan ke vendor. Kalau enggak disampaikan ke vendor, tapi vendornya nggak baca. Kayak gitu. Kadang udah tahu kok, udah pernah ketemu. Alasannya gitu-gitu. Padahal kan ada updatean terbaru mungkin gitu kan. Kadang kita nggak tahu. Ternyata backing vokalnya berangkat 4 orang, tapi di di listnya udah ditulis 4 orang, ternyata si vendornya menyiapkan mikrofonnya cuma 2. Kayak gitu kan jadi kurang. Kadang menggampangkan hal-hal kayak gitu. Kadang juga ya gitu, nggak dibaca. Asal terima, udah dibaca nggak? Enggak. Dibaca lengkap nggak? Dibaca, tapi nggak dibaca lengkap gitu. Kayak ada peritilan-peritilan yang harus dibaca, itu sama mereka diacukan kayak gitu. Dan kadang nggak ada komunikasi baliknya. Jadi kadang kan kita minta istilahnya di counter riders. Jadi riders yang udah dikirim, coba dengan alat yang kita minta, kan riders itu permintaan alatnya kita ya. Yang mana yang dibawa sama bandnya, mana yang disediakan gitu kan. Minta disediakan oleh vendor. Nah, kadang itu tidak di counter, jadi kita taunya kalau nggak di counter berarti beres semua gitu berarti kan. Dia punya alat semua yang kita minta dan harusnya aman. Pas datang hari H jebret loh, kok barang ini gitu. Sebelum kamu nikah loh gitu. Alasannya ini kan sama mas, ini di iBox sama mas, lah kan kita mintanya yang ini gitu. Di iBox-nya ini, kan kita mic-nya minta yang ini, dikasihnya yang ini gitu ya. Jadi nggak sesuai gitu. Jadi waduh, itu adalah nanti pengaruhnya ke kualitas hasil audio yang keluar. Karena kenapa alasan kita minta di radius itu, karena kita udah punya standar audio yang harus dikeluarkan. Ketika alatnya yang datang beda, ya pasti akan merubah hasilnya juga gitu. Pengaruh juga ke situ gitu. Terus, apalagi kalau nggak sehat alatnya nih. Kalau alatnya sehat sih nggak apa-apa ya. Iya benar. Ini alatnya wes mono sehat, waduh APR banget. Terus kalau menghadapi keadaan kayak gitu, maksudnya apakah ya wes waton pancal ya lebih meneh? Adanya kayak gitu kok, atau tetap kadang ribut dulu. Ribut dulu baru pada akhirnya dilakukan ya? Iya, mau nggak mau jadi kayak, ya gimana mas, kita adanya ini. Nah, mereka tuh kadang ngomongnya gitu. Benar. Gimana mas, kita cuma punya ini. Kalau nggak alasan yang dibawa adalah alasan kayak, ya budgetnya cuma segitu lah. Kenapa terus kalau budgetnya ada, gitu, ngapain diterima gitu? Dan kenapa misalkan gini, aku jualan. Aku jualan sebuah produk. Iya. Ya kan, terus Tisa mau beli produkku. Ini barangku bagus loh. Oke, harganya berapa? Misalkan aku bilang, ini harganya 10.000. Gitu. Terus ada penjual lain datang. Nih contohnya bapak ini, ya kan? Dia datang. Terus dia bilang, alat kayak gitu aku juga punya. Harganya malah lebih murah, 5.000. Kamu sebagai pembeli pasti mau ngambil yang mana? Yang murah kan? Akhirnya ya udah, yang dipakai alat 5.000. Sedangkan nggak sama sebenarnya. Alat yang punya aku, yang aku jual sama alat yang dijual sama Pak Ega ini beda gitu. Tapi karena IO-nya klaimnya aku punya yang sama dan alatku ada juga bisa sama tapi harganya lebih murah. Setengahnya bahkan 5.000. Ya udah, karena Tisa mikirnya aku bisa dapat yang lebih murah nih, akhirnya ngambil ke sana. Nah, nyata barang yang datang dari Pak Ega adalah barang-barang yang nggak sehat tadi, nggak layak pakai, yang kayak gitu-gitu loh. Pak Ega. Akhirnya mau nggak mau kita sebagai pelakunya, bintang tamunya gitu ya, yang kita datang menggunakan alat yang tadi kita udah kirim riders, sama dia dianggap ridersnya aman kok nih, udah kita terima, nggak usah di counters, nanti datang mereka pasti pakai gitu. Kemungkinan sing nakal ada di dua pihak. Ya betul. Panitia Iya, panitia bisa sama satu lagi iya. ada panitia, ya kan? Ada promotor atau panitia acara lah, istilahnya gitu ya. Terus ada vendor tadi ya. Di tengahnya ada lagi satu. Siapa? Calo.
Kadang calo ada ini di mana-mana. ada di mana-mana. Nah, calo ini yang kadang lempar batu sembunyi tangan. Betul. Gitu. Jadi hanya berani menghubungkan, ya kan, ngombor-ngombor barangnya bagus. Pas datang hari H hilang orangnya. Iya. Dihubungin nggak bisa. Nggak bisa, betul. Disuruh kita kontakkan langsung aja sama vendor. Sedangkan vendor taunya juga nggak, bukan dari bintang tamu dong, bukan dari yang IO juga. Gitu. Akhirnya ada 4 pihak ya. Ada bintang tamu atau artis, ada promotor acara atau IO, ada calo tadi, sama ada vendor. Nah, komunikasi dari 4 ini kan harusnya nyambung. Iya, betul. Lebih baik kalau nggak ada calo gitu ya. Jadi cuma 3 orang tiga nih. ya, langsung 3 lebih detail. 3 aja kalau misalkan komunikasinya nggak baik juga nggak akan. Betul. Nggak Ya akan itu tadi ini. contohnya yang contoh riders tadi itu. Kadang dari kita nyampe ke promotor atau IO tapi nggak nyampe ke vendor. Atau kadang udah disampaikan tapi sama vendornya nggak dibaca. Gitu. Kalau experience tentang perempuan banyak juga nggak? Ini ngomong ke sana sih. Aduh, ini bapaknya. Titipan pertanyaan dari bapak. Iya, ya? katanya soalnya tuh Mas William tuh banyak yang naksir gitu. Oke, terus tapi nggak mau. Makanya tanya experience perempuannya banyak nggak gitu. rasa dijawab. Jajal ditakoni ngono, dijawab ra. Jajal ditakoni ra, jajal dijawab ra William ngono. Malah guyu loh. Bahkan sebagai seorang ini. Ya. Berarti bukan orientasinya ya? Malah Ya guyu. apa ya? Enggak sih, kalau aku tuh tetap lebih kayak Mimi aku orang sih. akan minum. Iya, Aku Pak Oli. akan apa namanya? Akan fokus bekerja gitu ya. Maksudnya karir. Tetap juga, maksudnya nanti kalau pasangan ya aku Life balance lah. Iya, aku bukan merasa sih, aku berpikir tuh adalah ntar juga Tuhan sediain kok pasangan hidup gitu. Jadi nggak perlu kayak, bukan berarti nggak dicari ya. Iya. Misalnya ntar datang sendiri enggak, tapi ya nanti akan ada waktunya. Pasti akan mungkin ada. waktunya, Iya. tapi bukan sekarang mungkin Iya. gitu. Emang bukan sekarang ya? Saya tahu Belum ya, tentu nanti. sekarang. Belum tentu Belum sekarang. tentu sekarang. Oh, gitu. Minum boleh ya? Boleh. Wes. Ngono kuwi pancen Mas Racet to. Penutup kamera ono iki lho. Kalau kan dibuka soalnya. Kan tadi nggak dibuka kan nggak? Halo orang ngono kan mau langsung ngobrol Iya aja juga kan? sih. Iya, yo wes. Ajiku. Sampai jumpa. Aneh tenan. Besok kalau ini ya Mas ya. Oh. Jadi timku ya. Oh siap. Yang penting kan waktunya tuh sesuai. Oh, yang penting ini Ya. kan yang penting waktu ya. Ya itu enggak. Yang penting kan waktunya Waktunya jelas. sesuai ya. Waktu sesuai. Tenang, santai. Nek waktunya cocok ya berangkat. Kan gitu aja gitu. Siap. Oke, dadah semua. Terima kasih Mas William. Sama-sama, Dadah. Lisa. Thank you.